Suara gue serak nih. Gue minum kopi ya. Minum kopi. Boleh gue minum kopi ya? Ini lo yang minta ya. Gue kalau minum kopi gue bisa pidato 3 jam loh. Kalian nggak kepanasan? Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul
pimpinan saudara, dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara, tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, juga atas usul dari pimpinan tokoh-tokoh masyarakat, mereka tokoh-tokoh buruh, mereka sampaikan ke saya, Pak, kenapa sih pahlawan nasional nggak ada dari kaum buruh? Saya tanya, kalian ada saran nggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak? Marsinah jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional. Cukup? 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 Suara gue serak nih. Gue minum kopi ya. Minum kopi. Boleh gue minum kopi ya? Ini lo yang minta ya. Gue kalau minum kopi gue bisa pidato 3 jam loh. Lo orang gak kepanasan ya? Tapi gue udah kehabisan bahan. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Nanti lu dikasih duit, lu demo untuk koruptor. Hah? Benar ya? Awas lo.
Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran tuh. Saudara-saudara, saya punya teori ekonomi sangat sederhana. Kalau orang-orang yang berpenghasilan rendah mendapat penghasilan yang cukup, dia punya daya beli. Kalau lo orang gajinya cukup, pasti lo ingin beli barang, benar nggak? Lo pasti ingin beli sepatu untuk anakmu, ingin beli baju untuk istrimu, ingin beli motor untuk dirimu sendiri. Benar? Berarti pabrik sepatu hidup, pabrik baju hidup, pabrik motor hidup. Berarti si pengusaha juga akan menikmati semua untung. Berarti mari kita bangun Indonesia. Mari kita jaga kekayaan Indonesia, supaya kekayaan Indonesia dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kita akan tegakkan undang-undang yang benar. Ya, saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar. Lo orang gajinya nggak besar, jadi ngapain dipajak? Tapi kalau pajaknya sedikit-sedikit boleh dong. Boleh ya. Ya, kalau pajaknya nggak terlalu besar boleh ya. Ya, bayar deh dikit-dikit deh. Jangan progresif. Ya, itu nanti tugasnya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Oke. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Depan, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kalian pada sabar menunggu saya. Kalian panas-panas mau dengarkan pidato saya. Terima kasih. Selamat Hari Buruh Internasional. May Day, semoga Tuhan Maha Besar melindungi kita semua. Semoga kita bekerja terus bersama-sama. Saya minta dukunganmu, saya minta bantuanmu. Bersama-sama kita selamatkan kekayaan rakyat, kekayaan negara kita. Kekayaan rakyat, kekayaan negara harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan saya sudah berkali-kali mengatakan, saya akan tegakkan hukum. Mereka yang melanggar hukum, mereka yang mencuri kekayaan negara akan saya tindak. Karena itu kewajiban saya, itu sumpah saya
kepada rakyat Indonesia di hadapan Tuhan Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat berjuang. Hidup buruh.